Teman-teman, di sini Wina pakai setengah kilo daging ayam filet yang sudah dipotong-potong. Untuk sayurannya ada kol, tomat, daun bawang, dan juga cabai rawit sesuai selera. Untuk rempahnya ada 1 batang serai yang sudah digeprek. Untuk perasannya ada garam, gula, lada, dan penyedap. Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri. Semua bumbunya Wina haluskan dengan menggunakan blender ya, jadinya seperti ini. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan serai. Lalu kita masak serainya sampai keluar wanginya. Dan kita tuang bumbu halusnya ya. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Masukkan kunyit bubuk sedikit aja. Lalu kita masak bumbunya sampai benar-benar tanek, matang, dan juga wangi ya teman-teman, supaya rasanya tidak terasa langu. Lalu kita masukkan ayamnya. Lalu kita bolak-balik masakannya dan tunggu ayamnya itu sampai berubah warna ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, lalu kita masukkan air sebanyak 800 ml. Masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Masukkan cabai rawit. Masukkan kecap sesuai selera. Lalu kita aduk-aduk masakannya supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya. Lalu kita masak selama 20-25 menit ya teman-teman, sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Lalu kita masukkan kol. Dan kita masak sampai kolnya itu agak layu ya teman-teman. Dan di menit terakhir kita masukkan irisan daun bawang dan juga tomat. Setelah tomat dan daun bawang masuk, nggak usah lama-lama ya. Kita matikan api kompor dan siap sajikan. Teman-teman, untuk sayurannya di sini Wina pakai wortel, kembang kol, sawi putih, dan sawi hijau. Semua sayurannya Wina udah potong-potong seperti ini ya teman-teman. Untuk bumbunya simpel aja, ada 3 siung bawang putih dan 1/4 bawang bombay. Bawang putihnya Wina cincang dan bawang bombaynya Wina potong halus saja ya seperti ini. Untuk toppingnya simpel aja, cuma ada 10 buah bakso yang diiris tipis. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu kita tumis bawang putih dan bawang bombay. Kita tumis sampai bawangnya itu layu dan harum ya teman-teman. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Lalu kita masukkan wortel dan kembang kolnya. Masukkan air secukupnya. Lalu kita masak wortel dan kembang kolnya sampai layu sekitar 2-3 menit ya. Lalu masukkan baksonya. Masukkan garam, gula, dan penyedap. Lalu di sini Wina tambahin lagi air sedikit aja supaya tidak kering. Aduk-aduk masakannya supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya.
Lalu kita masukkan sawinya. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata. Lalu kita masak capcaynya sekitar 5 menit atau sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Ini dia sayur capcaynya udah jadi. Gampang banget kan bikinnya. Teman-teman, di sini Wina pakai 1 kilo daging sapi yang sudah dipotong-potong. Untuk bumbunya ada daun kunyit, serai, daun salam, dan daun jeruk. Untuk bumbu halusnya ada 1 on cabai merah, cabai rawit sesuai selera, lengkoas 3 jari, ada jahe setengah jempol, kemiri 6 butir, biji pala sepertiga jempol, bawang merah 20 siung, bawang putih 6 siung. Semua bumbunya Wina haluskan dengan blender ya teman-teman. Untuk bumbu tambahan ada garam, penyedap sapi, ketumbar bubuk dan juga lada bubuk. Dan ada gula Jawa sesuai selera. Lalu di sini Wina pakai santan instan ya teman-teman sebanyak 4 pouch ukuran kecil. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu kita tumis bumbunya. Masukkan serai yang sudah digeprek. Masukkan daun kunyit yang sudah Wina potong-potong ya. Masukkan daun salam. Masukkan daun kunyit yang kita sobek-sobek dulu supaya keluar wanginya. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Masukkan garam, penyedap sapi, ketumbar bubuk dan juga lada bubuk. Lalu kita aduk rata bumbunya. Dan kita masak bumbunya sampai benar-benar mateng, tanak dan juga wangi ya teman-teman, supaya rasanya tidak terasa langu. Tanda bumbu sudah matang itu kalau sudah keluar minyak seperti ini ya teman-teman dari tumisannya. Lalu kita masukkan daging sapinya. Dan kita tumis sebentar ya teman-teman sampai dagingnya itu berubah menjadi pucat. Udah kayak gini, lalu kita masukkan 2 liter air. Masukkan gula jawanya. Dan kita masukkan santan instannya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya. Lalu kita masak rendangnya itu kurang lebih selama 1,5 jam minimal. Atau kita masak sesuai dengan jenis dagingnya ya teman-teman. Soalnya daging sapi itu ada yang empuk dan ada juga yang agak alot ya. Masak daging rendangnya itu sambil diaduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata. Teman-teman, kalau udah kayak gini masakannya kita aduk-aduk terus aja. Kita masak sampai keluar minyak dari tumisannya ya teman-teman.
Nah, ini rendangnya udah jadi. Kalau kalian mau lebih hitam lagi boleh dilamain aja masaknya, atau bisa dengan sesuai selera masing-masing. Teman-teman, di sini Wina pakai daging ayam filet sebanyak 250 gram yang dipotong dadu. Untuk bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 butir kemiri. Bumbunya Wina haluskan dengan blender ya teman-teman. Untuk sayurannya ada kol yang sudah diiris-iris dan 1 buah tomat yang dipotong kecil-kecil. Lalu ada 8 buah tahu ukuran kecil, cabai rawit, dan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Dan di sini Wina pakai santan instan ya teman-teman, sebanyak 100 ml. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan serai yang sudah digeprek. Lalu kita masak serainya sampai keluar baunya ya teman-teman. Lalu masukkan bumbu halusnya. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Kita masak bumbunya sampai benar-benar tanek, matang dan juga wangi ya, supaya rasanya tidak terasa langu. Bumbunya udah tanak gini, lalu kita masukkan daging ayamnya. Lalu kita masak sampai daging ayamnya itu berubah pucat ya teman-teman. Ini daging ayamnya udah warna pucat gini, lalu kita masukkan air sebanyak 800 ml. Masukkan garam, gula, lada, penyedap, dan juga kunyit bubuk. Lalu kita aduk rata dan tunggu airnya sampai mendidih ya teman-teman. Setelah airnya mendidih, lalu kita masukkan tahunya. Kita aduk rata ya, supaya bumbunya tercampur rata. Lalu kita masak sekitar 20 menit sampai bumbunya meresap ke dalam ayam dan tahunya. Setelah 20 menit dan airnya berkurang, lalu kita masukkan kolnya. Tambahkan kecap sesuai selera. Aduk-aduk masakannya supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya. Lalu kita masukkan cabai rawitnya. Lalu kita masak lagi sampai kolnya agak layu. Di menit terakhir kita masukkan tomat dan irisan daun bawang. Dan masukkan santan kentalnya ya teman-teman. Santan kentalnya kita jaga dengan cara diaduk-aduk seperti ini supaya tidak pecah ya. Kalau ada tanda didihan seperti ini, gak usah lama-lama, kita matikan api kompor dan siap sajikan. Teman-teman, di sini Wina pakai setengah kilo ayam. Di air yang mendidih, kita rebus ayamnya dulu ya. Masukkan setengah sendok teh garam, lalu kita aduk rata. Masak ayamnya selama 10 menit dengan api besar, lalu nanti kita angkat dan tiriskan. Untuk bumbu halusnya ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 inci biji pala,
setengah jempol jahe, lengkoas 1 jempol, cabai merah sebanyak 1,5 genggam, dan cabainya Wina campur dengan rawit orange. Kalau ditimbang totalnya 90 gram. Lalu haluskan dengan blender ya teman-teman. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan bumbu halus. Masukkan serai yang sudah digeprek. Masukkan daun salam. Masukkan daun jeruk yang kita remas-remas. Teman-teman, di sini Wina nggak pakai daun kunyit ya, karena nggak ada. Tapi untuk rasanya sama aja kok, enak juga. Lalu kita masak bumbunya sampai mateng, tanak dan juga wangi, supaya rasanya tidak terasa langu ya. Ini bumbunya udah tanak banget. Lalu kita masukkan 300 ml air. Masukkan garam, gula, lada, penyedap dan juga ketumbar bubuk. Dan di sini Wina pakai santan kental sebanyak 100 ml. Lalu kita aduk supaya bumbunya merata. Lalu kita tunggu sampai mendidih ya, teman-teman. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Lalu kita masukkan ayamnya. Aduk-aduk masakannya supaya matangnya merata dan bumbunya tercampur rata ya. Lalu kita masak lagi sampai airnya menyusut, sampai keluar minyak dari masakannya ya. Ini minyaknya udah keluar dari masakannya. Lalu kita masak sebentar lagi ya teman-teman, sampai bumbunya itu bener-bener tanek. Nah, ini masakannya udah mateng, lalu siap sajikan. Teman-teman, di sini Wina pakai setengah kilo ikan nila. Ikannya udah Wina marinasi dengan perasan jeruk nipis, garam dan juga penyedap ya. Marinasi ikannya selama minimal 15 menit supaya rasa amisnya itu hilang. Sekarang kita goreng semua ikannya sampai kering kecoklatan. Ini dia semua ikannya udah kita goreng. Lalu untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, jahe setengah jempol, kemiri 7 butir. Semua bumbunya Wina haluskan dengan blender ya teman-teman, seperti ini. Lalu ada garam, gula, lada, penyedap dan kunyit bubuk. Untuk sayurannya di sini Wina pakai 1 buah timun, 1 buah wortel diiris panjang kayak gini ya. Dan ada cabai rawit 4 buah atau sesuai selera. Untuk air cukanya di sini Wina ganti dengan air perasan jeruk nipis. Sekarang kita tumis bumbu halus di minyak yang sudah panas. Masukkan kunyit bubuknya. Lalu kita masak bumbunya sampai benar-benar tanek, wangi dan juga harum ya, supaya rasanya tidak terasa langu. Ini bumbunya udah tanek banget seperti ini. Lalu masukkan 250 ml air. Dan kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Lalu kita masukkan wortel dulu ya teman-teman.
Masak wortelnya sekitar 1-2 menit sampai agak empuk. Lalu kita masukkan timun dan cabai rawit. Masukkan garam, gula, lada, dan penyedap. Lalu kita masak lagi sekitar 1 menit sampai timunnya itu agak empuk. Teman-teman, selagi nonton jangan lupa subscribe ya bagi kalian yang belum subscribe. Lalu masukkan air perasan jeruk nipis. Lalu teman-teman mau pakai air cuka boleh aja ya, sesuai selera. Dan terakhir kita masukkan ikannya. Setelah ikannya masuk, nggak usah lama-lama ya teman-teman, sekitar 2-3 menit sampai bumbunya meresap. Lalu kita matikan api kompor dan siap sajikan. Ini dia pesmol ikan nilanya udah jadi, gampang banget kan bikinnya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.